Hello guys, how are you today? Welcome back with another episode of Minerva Podcast. So, this is our last podcast and we hope you like this last episode of Minerva Podcast. So, the theme that we will present at this time is National Ancestral Wealth, or in Indonesian language mean kekayaan leluhur bangsa. So, without further ado, let's get started. Nah, kali ini kita akan fokus pada Hindu dan Buddha. Ada yang tahu nggak bagaimana dan apa itu agama Hindu dan Buddha? Dan bagaimana sih cara masuknya Hindu dan Buddha? Nah, mari kita bahas sekarang. Jadi, yang akan kita bahas sekarang yaitu ada asal-usul agama Hindu dan agama Buddha. Yang pertama, ada asal-usul agama Hindu. Agama Hindu di dunia dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Masuknya bangsa Arya ke India membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat di India. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya mengadakan integrasi kebudayaan dengan bangsa Dravida yang selanjutnya integrasi ini melahirkan agama Hindu. Kemudian ada asal-usul agama Buddha. Dari penelitian yang ada, diketahui bahwa agama Buddha terlahir di abad ke-6 sebelum Masehi di Nepal. Orang yang menjadi pencetusnya ialah seorang ksatria bernama Siddhartha Gautama. Agama ini muncul dari perpaduan berbagai kebudayaan seperti kebudayaan Helenistik atau Yunani, kebudayaan Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Agama ini juga muncul karena adanya reaksi terhadap terjadinya agama Hindu yang muncul lebih awal. Secara umum, ada dua cara agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, yaitu melalui cara aktif dan cara pasif. Cara aktif adalah orang Indonesia kuno berangkat ke India melalui jalur maritim dan belajar agama Hindu-Buddha di sana. Kemudian, menyebarkannya secara aktif di Nusantara. Nah, lewat cara aktif ini, muncullah teori arus balik yang artinya sejumlah orang Nusantara diundang atau datang sendiri ke India untuk belajar dua agama ini. Kemudian, menyebarkannya setelah pulang ke tanah air. Melalui cara aktif ini, terdapat satu teori yang mendukung, seperti teori arus balik. Teori arus balik adalah teori yang menyatakan jika banyak orang Nusantara yang datang ke India untuk berziarah dan belajar tentang agama Hindu-Buddha. Setelah mereka kembali ke Nusantara, mereka menyebarkan ajaran Hindu-Buddha sehingga ajaran tersebut tersebar ke seluruh Nusantara. Teori ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan loh. Kelebihannya adalah adanya kemungkinan orang Indonesia yang pergi ke India untuk belajar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Tujuannya sendiri adalah agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, mereka dapat menerapkan dan membuat kekuasaan melalui budaya tersebut. Sedangkan kelemahannya, teori ini adalah teori yang terlalu mengada-ngada karena tidak mungkin jika orang Indonesia pergi ke India untuk belajar agama dan budaya Hindu-Buddha. Karena pada saat itu, masyarakat Indonesia bersifat pasif. Jadi tidak mungkin jika masyarakat Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama dan budaya mereka. Kemudian ada cara pasif. Cara pasif adalah melalui pemuka agama Hindu-Buddha yang datang ke Nusantara dan menyebarkan dua agama ini. Melalui cara pasif, terdapat tiga teori yang mendukung argumen ini. Sebagai berikut. Teori Brahmana. Teori Brahmana diungkapkan oleh J.C. Van Leer. Dia menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang datang ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana. Golongan Brahmana adalah golongan agama. Teori ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya adalah agama Hindu yang adalah milik kaum Brahmana, sehingga merekalah yang paling tahu dan paham mengenai ajaran agama Hindu. Sedangkan kelemahan teori ini adalah adanya ajaran Hindu kuno tentang seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Jika ia melakukan hal tersebut, maka ia akan kehilangan hak akan kastanya. Teori kedua adalah teori ksatria. Teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia yang kedua adalah teori ksatria yang dikemukakan oleh C.C. Berg, Mukherjee, dan J. Emmons.
Dalam teori ini disebutkan bahwa golongan bangsawan atau ksatria dari India yang membawa masuk dan menyebarkan pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya adalah pada abad ke-5, banyak ksatria yang melarikan diri dari India karena ada peperangan yang terjadi di India. Sehingga para ksatria menyebarkan ajarannya dan mendirikan kerajaan baru di Indonesia. Sedangkan kelemahan dari teori ini adalah pada saat itu para ksatria tidak menguasai bahasa Sanskerta, huruf, dan Pallava. Dan pastinya juga jika para ksatria mendirikan kerajaan baru, maka pastinya ada prasasti atau peninggalan dari India. Sedangkan di Indonesia tidak ada satupun prasasti yang menjelaskan bahwa daerah Indonesia dulu pernah ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan India. Teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh Profesor Dr. M.J. Krom. Ia mengatakan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha melalui hubungan dagang antara India dan Nusantara. Kaum Waisya yang berdagang ke Nusantara mengikuti angin musim. Teori ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan loh. Kelebihannya adalah banyaknya sumber daya alam di Indonesia yang membuat para Waisya atau kelompok pedagang tertarik untuk bertransaksi jual beli di Indonesia. Pada saat itu, kebanyakan pedagang yang datang ke Indonesia berasal dari India, yang merupakan pusat agama Hindu. Sehingga mereka berdagang dan juga menyebarkan ajaran agama Hindu dan Buddha. Sedangkan kelemahan teori ini adalah para pedagang yang termasuk dalam kasta Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava yang umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana, sehingga susah sekali bagi mereka untuk menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Jalur masuk Hindu-Buddha ke Indonesia, maksudnya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh pedagang dan pendeta dari India serta Cina dari dua jalur. 1. Jalur darat. Penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia melalui jalur darat mengikuti para pedagang lewat jalur sutra, yakni membentang dari India Utara menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand, semenanjung Malaya, kemudian ke Indonesia. 2. Jalur laut. Penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia melalui jalur laut dilakukan dengan mengikuti rombongan kapal pedagang yang bisa beraktivitas pada jalur India-Cina. Rute pelayaran dimulai dari India menuju Myanmar, Thailand, semenanjung Malaya, dan berakhir di Indonesia. Corak kehidupan masyarakat Hindu dan Buddha tersebut dapat dibedakan menjadi 4 kasta, di antaranya 1. Kasta Brahmana, yakni kasta keagamaan yang terdiri dari para pendeta. 2. Kasta Ksatria, yakni kasta pemerintahan yang terdiri dari para raja, juga keluarganya, para bangsawan, dan para prajurit. 3. Kasta Waisya, yakni kasta pertanian dan perdagangan yang terdiri dari para penguasa, para pedagang, dan juga para petani. 4. Kasta Sutra, yakni kasta kaum pekerja keras yang terdiri dari para pelayan, pekerja keras, juga rakyat jelata. Namun selain 4 kasta di atas, masih ada kasta paria yang merupakan kasta paling rendah. Kasta ini terdiri dari orang yang dianggap rendah. Kaum paria hanyalah pembersih kasus, penyambut kulit, tukang cuci, dan macam pekerjaan kasar lainnya. Paranya perai jarang sekali tertulis dalam buku-buku sejarah karena dianggap aib dalam kehidupan India. Pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Datangnya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia membawa pengaruh terhadap semua aspek kehidupan bangsa Indonesia, yakni terjadinya perubahan-perubahan menurut pola Hindu dan juga Buddha. Perubahan-perubahan tersebut mencakup bidang agama. Ketika memasuki zaman sejarah, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Masyarakat mulai menerima kepercayaan baru, yaitu agama Hindu dan juga Buddha, sejak berinteraksi dengan orang-orang India. Meskipun demikian, kepercayaan asli tidak hilang akibat tergeser oleh agama Hindu dan juga Buddha.
budaya baru tersebut membawa perubahan pada kehidupan keagamaan. Misalnya, dalam hal tata cara krama, upacara-upacara pemujaan, dan juga bentuk tempat peribadatan. Yang kedua, arsitektur dan seni budaya. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang seni dan juga budaya dapat dilihat dari penyelenggaraan upacara keagamaan seperti seni tari, seni sastra, sesaji, dan arsitektur pada bangunan candi serta seni relief. Salah satu tradisi megalitikum adalah punden berudak. Tradisi tersebut berpadu dengan budaya India yang mengilhami perbuatan bangunan candi. Jika kita memperhatikan Candi Borobudur, akan terlihat bahwa bangunannya berbentuk limas yang berundak-undak. Hal ini menjadi bukti adanya paduan budaya India serta Indonesia. Ngomong-ngomong nih ya Kep, tentang arsitektur dan seni budaya pada masa Hindu-Buddha, ada banyak nggak sih peninggalan yang berasal dari Hindu-Buddha? Iya, bahkan banyak banget. Salah satunya itu Candi Prambanan yang merupakan candi bercorak Hindu. Oh iya, bukannya Candi Prambanan itu berhubungan dengan legenda yang berjudul Roro Jonggrang? Ya, Candi Prambanan itu memang berhubungan dengan cerita legenda Roro Jonggrang. Ngomong-ngomong tentang legenda nih ya, kamu tahu nggak sih apa itu legenda? Terus apa bedanya legenda sama mitos ya? Jadi, legenda merupakan cerita rakyat pada zaman dahulu yang berhubungan dengan peristiwa sejarah mengenai asal-usul tempat yang dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, maupun keistimewaan tokohnya. Adapun contoh-contoh dari cerita legenda adalah asal mula gunung Tangkuban Perahu, asal mula Danau Toba, dan sebagainya. Perbedaan antara legenda dan mitos. Ada perbedaan mencolok antara legenda dan mitos. Legenda adalah cerita, sedangkan mitos adalah cerita yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana fenomena alam bekerja. Mitos ditetapkan di masa lalu, bahkan di zaman prasejarah. Namun, legenda adalah cerita tentang orang dan tindakan mereka, atau perbuatan yang mereka lakukan untuk menyelamatkan orang atau negara mereka. Legenda juga banyak jenisnya, sama halnya dengan cerita lainnya. Cerita legenda memiliki ciri-ciri tersendiri. Di antaranya, tokohnya memiliki kesaktian, terdapat unsur keajaiban dalam cerita, seiring dihubungkan dengan hal-hal gaib, serta terdapat unsur sejarah dan kerap dianggap benar ceritanya. Menurut John Hurt Brading dalam Dajajan 2002, legenda digolongkan menjadi 4 kelompok, antara lain legenda keagamaan, legenda keaiban, legenda perseorangan, dan legenda lokal. Legenda keagamaan merupakan legenda orang-orang suci yang mengisahkan tentang para wali penyebaran Islam dan pembuka agama lainnya. Terdapat panutan atau unsur tauladan yang baik dalam bidang keagamaan yang dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat pada zaman dahulu yang belum mengetahui nilai keagamaan. Contohnya Sunan Kalijaga dan Siki Siti Janer di Jawa, serta legenda Ratu Calon Arang di Bali. Legenda keaiban. Legenda keaiban adalah legenda yang mengisahkan kepercayaan rakyat terhadap alam gaib. Fungsi dari legenda ini adalah meneguhkan kebenaran, tahayul atau kepercayaan rakyat. Contohnya kerajaan gaib orang Bunian di rimba rakyat Sumatera, kerajaan gaib Penjajaran di Jawa Barat, kerajaan gaib Laut Kidul di Yogyakarta, Simanis Jembatan Ancol dari Jakarta. Kelompok yang ketiga adalah legenda perseorangan. Legenda perseorangan adalah legenda yang mengisahkan tokoh tertentu yang dianggap pernah ada. Contohnya seperti Sabainan Aluih dan si Pahit Lidah dari Sumatera, si Pitung dan Nyai Dasima dari Jakarta, Lutung Kasarung dari Jawa Barat, Roro Mendut dan Jaka Tingkir dari Jawa Tengah, juga Suramenggolo dari Jawa Timur. Lalu kelompok yang terakhir adalah legenda lokal. Legenda yang mengisahkan asal-usul tempat, baik itu terjadi di gunung, bukit, danau, dan sebagainya. Contohnya seperti legenda Danau Toba di Sumatera Utara, legenda Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, legenda Candi Roro Jonggrang di Yogyakarta, dan legenda Desa Trunyan di Bali.
Lalu setelah 4 kelompok ini juga ada loh fungsi-fungsi legenda. Dalam sastra, legenda berfungsi untuk menyajikan cerita tentang tindakan manusia sedemikian rupa sehingga dianggap benar oleh masyarakat. Tindakan disajikan seolah-olah terjadi dalam sejarah manusia. Bagi pendengar, legenda pasti berisi peristiwa yang tidak mungkin dilalui. Tetapi mungkin termasuk mujizat sih. Perubahan pasti terjadi dalam legenda dari waktu ke waktu, memberi mereka kesegaran, vitalitas, dan perasaan yang realistis. Sebaliknya, sejumlah besar legenda berfungsi di ranah ketidakpastian, tidak percaya, atau diragukan oleh penonton. Nah, ngomong-ngomong tentang legenda nih, yuk tanya para anggota Minerva Podcast, apa aja nih hobi kalian? 我的爱好是唱歌。我的爱好是打篮球。我的爱好是看小说。我的爱好是舞蹈。我的爱好是艺术自己。我的爱好是听音乐。我的爱好是看电影。 Wah, ternyata hobi kita macam-macam ya. Jadi apa hobi kalian? So that's it our podcast for today. What do you guys think about our podcast? Is it fun or boring? Please give us some suggestion and criticism so that we can be better. Thank you so much for being together in our last podcast. And that's all from us. Don't forget to like, comment and share. Stay healthy and stick to the health protocol. Bye bye.